Shalom, salam satu tubuh Kristus. Shalom Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbicara tentang sejarah pendidikan nasional Indonesia. Ini adalah merupakan tugas yang diberikan oleh STT IKAT Kota Batam untuk para mahasiswa S1 Prodi. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kiranya video ini akan memberikan pencerahan dan juga mampu memberikan informasi yang baik untuk seluruh mahasiswa-mahasiswi Prodi PAK STT IKAT Kota Batam. Video ini akan saya sampaikan dengan sederhana, pengulasan yang sederhana dan cukup detail tentang sejarah pendidikan Indonesia dari masa ke masa yang membentuk karakter pribumi bangsa Indonesia. Sejarah pendidikan nasional dimulai dari masa yang cukup lama, dari masa kerajaan-kerajaan yang ada di bangsa Indonesia. Jadi sejarah pendidikan nasional sudah berusia ribuan tahun, bukan lagi ratusan tahun. Pendidikan dipengaruhi oleh latar belakang agama dan budaya. Dan yang pertama-tama, ajaran agama menjadikan landasan pendidikan yang fundamental di Indonesia. Jadi ajaran agama menjadi landasan pendidikan dari masa ke masa di bangsa Indonesia. Pendidikan di masa Hindu dan Buddha, sistem pendidikan semenjak periode awal perkembangannya agama Hindu dan Buddha di Indonesia sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan. Pelaksanaan pendidikan keagamaan Hindu berada di padepokan-padepokan. Ajaran Hindu Buddha ini memberikan corak praktik pendidikan di zaman kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha seperti kerajaan Kutai yang ada di Palau, Kalimantan, kerajaan Tarumanegara hingga Majapahit yang ada di Pulau Jawa dan juga kerajaan Sriwijaya yang ada di Pulau Sumatera. Jadi pada periode pendidikan di masa kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia, materi-materi yang dipelajari ketika pendidikan keagamaan Hindu Buddha berlangsung yaitu teologi, ilmu agama, bahasa dan sastra, ilmu kecakapan, ilmu-ilmu kemasyarakatan, ilmu sosial, ilmu-ilmu eksakta, ilmu perbintangan, dan ilmu pasti yaitu perhitungan waktu, seni bangunan, seni rupa, dan sebagainya. Di masa periode pendidikan Islam, saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 menjadi salah satu ciri dari mulainya pendidikan berlandaskan agama Islam. Di saat mereka masuk ke Indonesia membawa agama itu disertai dengan akidah-akidah Islam yang ada di dalamnya. Dimulai dari Pulau Sumatera sampai dengan ke Jawa. Para saudagar yang beragama Islam yang berasal dari Gujarat itu menjadi penyebar agama Islam pada akhirnya. Ajaran agama Islam pada awal perkembangannya di kawasan pesisir pantai. Sementara jika kita melihat ajaran agama Hindu masih berada dan bertahan di pedalaman di saat Islam mulai masuk. Jadi di saat Islam masuk ke negara kita pada waktu itu masih berbentuk kerajaan demi kerajaan, terbukti dengan adanya batu nisan seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 476 Hijriah atau 1082 Masehi di Leran dekat Gresik, Jawa Timur. Ini dikutip dari laman kompasiana.com, diakses pada tanggal 29 November 2019 pada pukul 19.51 WIB. Pada masa Islam, masa prakolonial Belanda, pendidikan Islam dimulai di musola, di langgar, dan juga ada di madrasah. Pertama pendidikan di musola dan langgar dilaksanakan secara sederhana dengan binaan guru-guru mengaji yang mengajarkan akidah Islam dan banyak ilmu pengetahuan yang lain yang mengikutinya.
Baru pesantren-pesantren bermunculan di bawah pengajaran para kiai-kiai yang handal, diajarkan tentang bagaimana membaca Al-Quranul Karim dan fikih dasar. Dan kedua, pendidikan Islam di pesantren memiliki sistem pendidikan pemondokan yang sederhana. Dan itu berkembang sampai dengan Islam modern pada saat ini. Dan yang ketiga, pendidikan pada masa Katolik dan Kristen Protestan ini dimulai pada abad ke-16 melalui orang-orang Portugis yang pertama kali masuk di Indonesia melalui penguasa yang ada di Malaka. Portugis memiliki usaha mencari rempah-rempah untuk dijual di Eropa. Dikarenakan saat itu harga rempah-rempah sangat mahal, Portugis bersama misionaris Katolik Roma berperan ganda sebagai penasehat spiritual, menempuh perjalanan jauh disertai penyebar agama yang diyakini di setiap tempat yang didatanginya. Segera setelah Portugis dan Katolik Roma menduduki suatu pulau, menjadikan penduduk setempat sebagai pemeluk Katolik Roma merupakan usaha utama yang mereka lakukan. Jadi di saat Katolik dan Kristen Protestan masuk ke Indonesia, itu masuk karena kedatangan para penjajah yang dimulai oleh Portugis dan menyusul penjajah-penjajah yang lain, Inggris, Belanda, dan seterusnya. Dan pendidikan di masa Portugis itu unik karena apa? Sepenuhnya didasari karena penyebaran agama Katolik. Dan pada waktu itu dalam penyebaran agama Katolik, menurut Franciscus Xaverius sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah atau seminari. Pada tahun 1536 telah berdiri sebuah seminari di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak orang terkemuka. Ini untuk yang pertama kali. Dan mulai hari itu berkembang dan berkembang. Ya, 7 kampung di Ambon penduduknya sudah beragama Katolik pada tahun 1546 Masehi. Di kampung ini ternyata juga menyediakan pengajaran untuk rakyat umum dan didirikanlah seminari-seminari mulai pada masa itu sampai dengan hari ini. Dan pendidikan di masa Belanda yang kedua datang di Pulau Jawa untuk berdagang melalui VOC. Tapi juga disertai dengan pembangunan sekolah. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh VOC juga berbasis Katolik, tapi pada akhirnya berubah menjadi Kristen Protestan karena Belanda adalah salah satu negara Kristen Protestan. Dan setelah itu pada pendidikan pada masa Jepang berubah sangat drastis. Di masa Jepang yang merupakan salah satu penjajah di Indonesia yang hanya berlangsung pendek, ya 3,5 tahun, Jepang menguasai Indonesia dan mulai melakukan perubahan secara frontal tentang segala sesuatu, khususnya di pendidikan Indonesia. Ya, Jepang melakukan susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia, ya, dan susunan-susunan itu dimulai dari sekolah rendah seperti sekolah desa yang 3 tahun, habis itu sekolah sambung 2 tahun, ELS, HIS, HCS masing-masing 7 tahun, Shekel School 5 tahun, dan mulu dihapus semua pendidikan sekolah rakyat, Kokomin Gakko 6 tahun, sekolah menengah Chugakko laki-laki dan Jugakko perempuan 3 tahun yang ada di Indonesia sejak masa Jepang. Dan masih banyak lagi sekolah kejuruan, sekolah guru yang dibangun di masa Jepang. Dan pendidikan Indonesia pada masa kemerdekaan ya diawali dengan tokoh sejarah pendiri pendidikan Indonesia ya yang berjasa di masa mulai kolonial tentunya, yaitu Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i dari INS, Mr. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Fusian. Dari beberapa tokoh di atas, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan tersebut menjadi pahlawan-pahlawan pendidikan di bangsa ini. Dan pendidikan pada masa Orde Baru ya, pembangunan terencana dalam pelita yang dirancang di awal dengan sebutan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, mulai dari pelita pertama sampai dengan pelita yang ke-6, dan akhirnya Orde Baru diganti dengan masa reformasi. Ya, pendidikan-pendidikan mulai berkembang di Indonesia dengan luar biasa melalui hadirnya SD Inpres, instruksi presiden, ya, dan mengangkat guru-guru dan mencetak guru-guru pelajaran. Hasil dari pelita 1 dalam bidang pendidikan yaitu telah ditatar lebih dari 10.000 orang guru, 63
juta buku SD kelas 1 telah dibagikan, 6.000 gedung SD dibangun, 57.740 orang guru, terutama guru SD diangkat, 5 proyek pusat latihan teknik yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Ujung Pandang pun telah dibangun demi memajukan pendidikan di masa Orde Baru. Dan saudaraku, pendidikan pada masa reformasi ini menarik. Ya, kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie telah mengalami penyempurnaan dan sampai dengan ini diubah menjadi kurikulum 1994, kurikulum 2000, 2002 dan kurikulum 2008, 2013 sampai sekarang kurikulum Merdeka. Baik, itulah sedikit penyampaian dari saya untuk mahasiswa-mahasiswi STT IKAT Prodi PAK dalam mata kuliah pendidikan nasional. Kiranya menjadi berkah. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom.